Baik, sekarang kita kepada Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fi daraini amin ila anqal. Hikmah yang ke-98. Mata au hashaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu an yaftah laka babal unsi bihi. Au hashaka dari kata wahsh. Wahsh itu enggak tenang. Makanya namanya ada binatang wahsy, binatang liar yang ada di hutan. Kalau wahsy itu enggak tenang. Beda lawannya wahsy namanya ahli jinak. Kalau Anda ketemu dengan kijang jinak atau sapi jinak, Anda duduk dengannya tenang. Tapi kalau sapinya enggak jinak, kuda yang sudah jinak, Anda enak dengan dia. Tapi kalau kudanya enggak jinak, bisa kena tendang. Maka kalau Anda duduk dengan kuda yang tidak jinak, nyaman atau enggak? Bingung, jangan-jangan saya digigit. Atau ditendang. Wah, nendangnya aman itu, lumayan itu. Ini wahsh. Maka ada di saat kita merasa, jadi wahsh itu adalah ketidaktenangan. Kapan Allah menjadikan dirimu tidak tenang di saat berurusan dengan makhluknya, fa'lam maka katailah sesungguhnya Allah telah membuka pintu ketenangan batin di saat berurusan dengannya, dengan Allah. Kapan Allah menjadikan dirimu tidak tenang berurusan dengan makhluknya, maka sesungguhnya Allah telah membukamu pintu ketenangan dengan Allah. Tenang batin kita dari Allah, kita hanya bisa mengusahakan. Alangkah banyaknya orang yang Masya Allah dengan Allah tenang. Di imamnya baginda Nabi, ya Bilal arihna bis salah, tenangkan hatiku dengan sholat. Maksudnya kapan sholat tiba ya Bilal. Jadi Nabi kalau sudah masuk waktu sholat tenang. Nah kalau orang tenang kepada Allah, senang kepada Allah, rindu kepada Allah, lihat kepada selain Allah menjadi tidaknya. Saya buat contoh. Anda yang lagi punya anak di pondok, mau kunjung anaknya, kangennya luar biasa, sebulan nggak ketemu. Anak kurang menggigit kayaknya. Anda kangen sama suamimu, kangen sama istri, sebulan nggak ketemu. Masya Allah. Turun dari mobil, sudah masuk gang rumahnya, pengen buru-buru nyampe rumah. Ada orang ngajak ngobrol, Pak, Masya Allah, ini Masya Allah. Ayo, pikirannya di mana? Pengen buru-buru. Jadi merasa wahsh. Biarpun ini orang yang sangat baik denganmu, mungkin ngasih duit, biarpun ngasih duit, tapi saya itu kangen sama istri saya. Iya, Masya Allah, terus gimana? Bisa nanti enggak kira-kira? Ketemu lagi bisa enggak? No? Kenapa kok buru-buru? Aku rindu kepada istriku. Nah, makanya di saat tidak tenang di sini sebetulnya ada yang dituju, orang yang dicintainya. Maka begitu juga kalau kita dengan Allah, kalau rindu kita dengan Allah tinggi, maka lihat dengan selain Allah akan menjadi gelisah. Gelisah. Dan gelisah ini bukan berarti maknanya kita nggak baik berurusan dengan orang, salah, bukan begitu. Artinya saya buat contoh begini deh. Ibu yang ingin membuatkan, yang sangat mencintai anaknya. Anaknya kok seneng kue, tidak tahu kue apa yang paling enak disebut? Agar-agar atau roti kukus? Oke lah, terserah, apem. Baik, apem Jawa Timuran. Nah, Anda punya putra di pondok, laki-laki, saya pengen biar semuanya senang memondokkan anaknya. Anda ingin memasakkan kue, lihat, mau berangkat ke pondok. Karena Anda cinta kepada anak Anda, lihat, Anda berurusan sama kue ini untuk siapa? Untuk anak. Nah itu loh, sama. Urusannya dengan manusia untuk Allah, kayak gitu nanti pada. Urusannya dengan kue. Kue untuk anak. Anda mulai ngaduk sudah ingat anak, Masya Allah. Kira-kira kalau Anda sayang bener, bikin kue maksimal atau tidak? Paling enak kalau bisa.
Yang paling bagus dijaga. Kenapa? Sambung demi anak. Karena dia cinta buahnya ini. Dan serius dengan Masya Allah, dikukus dengan bagus apinya, jangan sampai gosong, pokoknya buat anakku. Tapi sebetulnya biarpun Anda melihat roti, ingat anak. Itulah karena cinta kita dengan anak. Jadi serius dengan anak. Maka begitu juga, bukan berarti kalau sudah orang dengan Allah, dengan manusia jahat, enggak. Lalu Allah, afan, mohon maaf, saya tidak bisa denganmu karena aku sudah dengan Allah. Itu gila dia. Saya itu tidak senang kumpul manusia begini nih. Saya itu enggak tenang kumpul dengan manusia. Oh, sok banget dia tuh. Saya dengan Allah. Masya, saya sudah bosan saya kumpul dengan orang. Oh, enggak begitu, salah. Bikin roti yang benar untuk anak maksudnya. Kalau memang betul cintamu kepada Allah benar, akan kau perlakukan istrimu karena Allah. Dirawat yang benar, kayak bikin kue kukus tadi loh, masih ingat ya? Serius, tangani serius sebenarnya, ini istriku, ini suamiku, ini orang tuaku. Nah kan? Tapi di saat berurusan dengan orang tua, bukan mengharap waris atau tokonya ganti sertifikat atas nama dia, bukan. Akan tapi ingat Allah, Allah. Jadi kegelisahannya di sini. Kegelisahannya adalah begitu. Jadi tidak nyaman dengan manusia. Tidak nyaman dengan manusia bukan dia tidak berbuat baik dengan manusia. Justru dia akan semakin baik dengan manusia untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini maka kapan dirimu merasa tidak tenang dengan manusia, dengan hati dan pikiranmu, dan ternyata engkau biarpun dengan manusia langsung hatimu berpindah lagi kepada Allah, ngurusi istri, ingat Allah, pindah hatinya terus ke sana, berarti kan sudah nggak nyaman. Bukan nggak nyaman maksudnya kita tidak berbuat baik, biarpun dengan istri sambung kepada Allah, dengan keluarga Allah. Dalam berdagang dia kelihatannya urusan dengan seorang pembeli yang sangat baik, dia mau belanja banyak dan sebagainya, dia urusan dengan manusia dan dia maksimal. Karena apa? Dalam jual beli pun ada aturan, ada akhlak dan sebagainya. Jadi jangan sampai difahami dengan faham yang salah bahwasanya kalau sudah orang dekat dengan Allah, dengan manusia jelek. Oh enggak, ini maknanya jangan mata ohasyaka min khalqi. Kapan Allah menjadikan dirimu gelisah, tidak tenang dengan makhluknya, berarti Allah telah membuka dirimu untuk tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah jika memang benar engkau dengan Allah, maka ketahuilah engkau tidak akan merasa tenang dengan manusia kecuali di saat engkau dengan manusia, maka yang ada di hatimu adalah bagaimana aku dipandang oleh Allah dengan baik dan Allah ridho, biarpun aku urusan dengan manusia. Karena kita urusan dengan manusia, dengan apapun, siapapun, jadi langsung ingat Allah. Tapi lihat yang tertipu apa? Ibu yang katanya mencintai anaknya. Tak tanya apa? Anaknya itu senangnya kue roti kukus. Roti kukus. Dan anaknya paling gak senang agar-agar. Rupanya sang ibu itu terkata, ibunya buat agar-agar. Ayo, buat agar-agar. Setelah buat agar-agar, ya sudah, biarin anakku tidak senang, lumayan. Biarin nggak senang, biar saya makan sendiri. Lah nih. Wah ini, ya kan? Biar memang saya sengaja bikin buat yang dia nggak senang. Lah berarti nggak dengan dia. Berarti di hatinya dengan agar-agar untuk dirinya. Makanya ada orang dikasih mobil bukan dibawa kepada Allah. Dia lupa kepada yang memberi mobil, semestinya dipakai untuk menuju kepada Allah. Sama, akhirnya agar-agarnya dimakan sendiri. Semua orang tahu, cinta enggak dia dengan anaknya? Enggak cinta, dia enggak mau kalah dengan anaknya. Tapi biarpun dia enggak senang dengan roti kukus, cuman karena kesukaan anaknya, lihat. Dia ngerjakannya, Masya Allah. Ibu-ibu yang cinta betul sama anaknya, lihat. Serius. Nyicipi kadang-kadang dia muntah, enak, tapi tolong cicipi enak enggak? Kenapa kok enggak nyicip? Saya paling enggak suka. Tapi kenapa buat? Buat anakku. Allah. Itu perintah Allah, ibumu, ibumu. Tapi ibuku kasar ya Allah. Tetap ibumu. Roti kukus yang kau tidak suka. Kayak gitu loh. Tetap dengan ibunya, ingat Allah.
Tapi yang tertipu adalah dia dengan kuenya tidak ingat anak-anaknya. Masya Allah, anak kirim biarin makan kenyang lah, ini gila lah. Kata Ibn Atha al-Sakandari, ingat, jika pikiranmu di saat kau berurusan dengan selain Allah, kau tiba-tiba langsung berpindah kepada Allah, hatimu di saat kau berurusan dengan selain Allah lalu nyambung kepada Allah, berarti kamu tidak jenak, tidak tenang. Itulah tanda Allah membuka untukmu ketenangan batin dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang diinginkan agar kita paham makna ini. Sekarang kita koreksi, kita urusan dengan khalqihi, makhluk Allah banyak. Manusia, ada istri, ada ibu, ada anak, ada lagi harta yang Allah berikan kepada kita. Karena ada orang tertipu, lihat, ngumpulin duit, Masya Allah, ngumpulin duit tapi tidak tahu untuk dibawa apa kemana. Mati pun nggak punya peninggalan, sumbangan ke masjid juga enggak. Hanya dia punya mobil, punya gedung, punya istana banyak, tapi mati nggak ada yang dibawa. Kenapa? Dia merasa nyaman dengan dunianya, maka dia tidak nyaman dengan Allah. Sehingga nggak berpikir bagaimana dengan Allah. Kalaupun dia ngomong Allah hanya sesaat. Tapi sebaliknya, lihat, kalau sudah hatinya dengan Allah, biarpun dia berkecimpung dalam dunia bisnisnya, urusan dengan sejuta karyawannya, maka ketahuilah semua yang ia lakukan untuk menuju kepada Allah. Bukan saja urusan bisnis, dia akan berpikir, dari keuntunganku ini akan aku bagikan untuk kebaikan 50% misalnya, selebihnya akan aku kembangkan. Tidak sampai di situ. Bapak punya perusahaan berapa karyawan? Saya punya Quran 5.000 karyawan. Oh, terus 5.000 karyawan saya pengen semuanya ahli sujud loh. Bukannya sekedar berbangga, alhamdulillah saya punya perusahaan dengan 5.000 karyawan. Itu kan biar dicatat sama untuk sombong-sombongan saja. Jadi dia merasa nyaman dengan sebutan karyawan, punya karyawan banyak atau punya perusahaan banyak. Akan tapi lihat, yang hatinya dengan Allah, dia selalu gelisah. Aku tidak ingin. Satu sisi ada kebanggaan mungkin bagi dia. Karena apa? Sukses di urusan dunia. Tapi ada kegelisahan dengan dunia. Aku tidak ingin gara-gara karyawanku ini aku masuk neraka. Tidak, harus aku ajarkan sholat kepada mereka. Aku didik untuk menutup aurat. Aku. Lah ini, maksudnya gelisahnya begitu maknanya. Aku diberi Allah kekayaan yang melimpah. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ibaratnya tidak ada sebongkah tanah yang aku buka kecuali keluar emas. Nasibnya nasib beruntung. Ya, nasibnya beruntungan. Ada kan nasib beruntung? Tapi Abdurrahman bin Auf, jadi rezekinya nggak bisa ditahan. Biarpun dia nggak keluar, saya tidak mau bisnis, cukup. Orang datang ngirimin duit jualan. Memang nasib begitu. Lah, kalau orang semacam ini diberi Allah kekayaan, tapi bagaimana? Apa yang terjadi pada dirinya? Dimudahkan untuk kaya, selalu berpikir dengan kekayaannya untuk Allah. Maka dia bukan menikmati dengan dunianya. Alangkah banyaknya orang di saat mencari dunia ya untuk dunia, berarti dia nyaman dengan dunia, tidak akan nyaman dengan Allah dia, maka nggak akan sampai kepada Allah. Tapi orang kaya kayak Abdurrahman bin Auf, dia mendapatkan dunia dia gelisah, tapi dia tetap dicari karena ini sukses, perintah Allah, sunnatullah, mengambil sebab, tapi dia gelisah, ada tuntutan, ada tuntutan di hadapan Allah, akan ditanya ini semuanya. Tapi dia tetap berjuang. Kenapa? Dia juga mengerti kok kalau orang banyak amalnya juga banyak pahalanya.